그래서 그래요. 생리도하고요. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Missing yang pernah dirilis pada tahun 2009. Film ini berdasarkan kisah nyata, yang dimana adegan menampilkan dua bersaudara yang sedang menikmati kebersamaan mereka. Mereka berdua bernama Yunha dan Yunjung. Yunha yang merupakan seorang aktris sedang mengunjungi lokasi bersama sutradara Hong yang kesusahan melintasi jalur perdesaan. Sementara wanita pengantar kopi kabur dari pelanggannya yang tidak mau membayar. Lalu dia pun kesal karena mobil Yunha menghalangi jalannya. 뭘 봐요? 커피 배달하는 양 천만냐고요. Kemudian mereka yang dalam rangka mendatangi lokasi syuting. Dan ketika kembali berkendara, Yunjung menanyakan keberadaan adiknya yang tidak memberitahukan kepergiannya. 나도 이제 성인이야. 내일 내가 알아서 해. Pemilik rumah makan yang bernama Pangon yang akan membuatkan sup ayam diikuti oleh Yunha yang kesusahan menjangkau sinyal. Lalu dia memberitahukan keanehan pria itu yang selalu menatapi kakinya. 있어요? 자꾸 내 다리를 훑어보잖아요. Ketika Yunha pergi mencari sinyal, Pangon meminta bantuan pada Hong. Sementara Yunha berhasil mengabari adiknya yang menceritakan kalau dia singgah di rumah makan sup ayam. Kemudian Yunha menyadari kepergian Hong yang sedang membantu Pangon. Dan ketika sedang mencarinya, terlihat Hong diserang Pangon di mana Yunha mendengar keributan itu. Hong sekarat akibat serangan Pangon. Lalu Yunha tiba di tempat itu yang sangat terkejut melihat rekannya ditewaskan oleh pria tersebut. Ketika akan kabur, anjing pria itu menghalangi Yunha, diikuti dia yang akhirnya dibius. Lalu kembali sadarkan diri di dalam kurungan besi. Pria itu mendatangi Yunha dan menyatakan bahwa kandang ini adalah milik anjingnya. Lalu Yunha diperintahkan untuk mendekat padanya. Yunha diberi korek api untuk penerangan. Lalu Pangon kembali menguncinya di dalam sebuah basement, diikuti Yunha yang memohon untuk dibebaskan. Di malam harinya, Pangon memainkan harmonika. Dan menjelang pagi, Yunha menyalakan korek api yang dikejutkan dengan keberadaan tikus. Dia berusaha menenangkan diri, diikuti Pangon yang mengantarkan pesanan telur pelanggan di mana kualitas telurnya dipuji oleh pelanggannya. Pangon memiliki pakan rahasia sehingga kualitas telurnya sangat bagus. 네요. Lalu pengantar kopi bernama Mija dikomentari kumpulan temannya Pangon dan Pangon juga tiba di tempat tersebut. Dia disambut dengan minuman. Lalu di sana mereka membahas mengenai tanah Pangon yang memiliki nilai jual tinggi. Namun Pangon menepis hal itu sebelum pergi membeli lilin. 땅값 많이 올랐어요? 뭐 살 게 있어서. Di sisi lain, korek Yunha telah habis dan beberapa saat kemudian Pangon tiba di rumah lalu menyalakan lampu basement di mana hal itu membuat Yunha terbangun. Pangon masuk ke dalam dengan membawa sesuatu untuk Yunha. Lalu dia menyapa Yunha yang hanya terdiam dan mengancam akan kembali mematikan lampu. 나갈까? 불 끄고? 아니요. Yunha disuruh untuk membuka bajunya dan jika dia menolak, Pangon akan terus mengurungnya. Dan karena terpaksa, Yunha pun mau tidak mau membuka bajunya tersebut. Di sana, Pangon berpenampilan rapi, di mana dia menghidangkan kue untuk Yunha dan menyuruhnya untuk meniup lilin yang telah dinyalakan. Dia hanya pasrah mengikuti perintahnya, diikuti Pangon yang sangat gembira dan terungkap maksud 3 lilin itu karena Yunha adalah korban yang ketiga. 이게 세 번째란 얘기야. Yunha tidak perlu merasa takut selama mengikuti perintahnya layaknya anjing peliharaan Pangon. Lalu dia disuruh untuk memakan kue dan Pangon masih mempunyai kejutan hadiah untuknya. Pangon akan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, di mana dia bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Lalu Yunha diperintahkan untuk menyaksikan pertunjukan Pangon. Dalam prosesnya, Yunha tersedak minuman ketika mendengar suara Pangon, membuat Pangon tersinggung dengan mematikan musik. 나 노래가 마음에 안 들어? Panik akan hal itu, Yunha menyatakan kalau dia menyukai suaranya. Namun Pangon tetap menyerang Yunha karena merasa telah direndahkan dengan sikap Yunha. Yunha diperintahkan untuk berlutut seperti anjing. Dan beberapa saat kemudian, Pangon kembali ke rumah setelah mempusreng Yunha. Di mana ternyata Pangon hanya tinggal bersama ibunya yang telah lama sakit.
Keesokan harinya, Yunjung berkendara memasuki desa itu dan tiba di kantor polisi. Sementara Yunha terbangun dalam keadaan lemas. Dia tidak enak badan setelah dipusreng semalaman. Dan di sisi lain di kantor polisi, Yunjung melaporkan kehilangan adiknya di wilayah ini. Namun inspektur tidak akan membantu sebelum adanya bukti. 확실한 증거를 가지고 와요. 증거. Kemudian Pangon mendatangi basement, sementara Yunjung dihampiri petugas bernama Kim yang memberikan nomor teleponnya di mana dia tertarik pada Yunjung. Ketika diperintahkan bangun, Yunha menyatakan kalau dia sedang tidak enak badan dan memohon untuk tidak dipusreng. 안 하면 안 돼요. 몸이 아파서 그래요. Di sisi lain, Yunjung sedang bertanya kepada salah satu warga dengan menunjukkan foto adiknya. Sementara Pangon akan mencabut gigi Yunha karena telah berani menggigit botol Pangon. Kemudian Yunjung bertanya ke Mija yang menanyakan lokasi peternakan anjing. Dan Mija pun menunjukkan arah menuju lokasi tersebut. Dia juga diperingati untuk tetap waspada kepada pemiliknya. 무슨 일로 가는지 모르겠지만요. Dan setibanya di tempat peternakan, seorang pria yang bernama Jang menyatakan bahwa dia tidak pernah bertemu ataupun melihat Yunha. Lalu Yunjung menanyakan lokasi rumah makan sup ayam. 올라가면 한 집 있긴 하는데. Kemudian Yunjung pun berkendara menuju lokasi tersebut. Sementara Pangon menyuapi ibunya yang tak ingin makan sebelum menyadari kemunculan seseorang. Dia pun mengintip dari jendela yang dimana Yunjung tiba di tempat itu. Dan ketika Yunjung memanggil pemilik rumah, Pangon malah tidak mau keluar untuk menyambutnya. Yunjung pun akan memeriksa halaman belakang rumah Pangon. Lalu dia pun membuka gerbangnya dan masuk memeriksa tempat tersebut. Namun sayangnya dia tidak menemukan apapun selain mesin penggiling. Dan ketika akan kembali ke mobil, Yunjung teralihkan dengan pintu gudang di mana terdapat pintu yang digembok. Di sisi lain, Yunha mencoba turun dari ranjangnya, sementara Yunjung dikejutkan dengan kemunculan Pangon. Lalu Yunjung memperlihatkan foto adiknya. Pangon mengatakan kalau dia tidak pernah melihat Yunha. Lalu dia pun pergi meninggalkan Yunjung, yang akhirnya Yunjung pun kembali ke mobil. Dalam perjalanan pulang, dia melihat Mija dan menghentikannya. Dan ketika Yunjung menunjukkan foto adiknya, Mija mengingat bahwa dia pernah bertemu dengan Yunha. Mija pun sangat yakin kalau mobil Yunha pernah singgah di rumah makan sup ayam. 저기요, 저기 아까 가르쳐준 게장수집 있잖아요. Kemudian Yunjung pun melaporkan hal ini ke pihak polisi. Namun inspektur malah memuji perilaku Pangon. 혼자서 아픈 놈 모시는 효자에 Dalam perdebatan yang terjadi, Kim menawarkan diri untuk memeriksa tempat Pangon, yang pada akhirnya inspektur pun ikut bersama mereka. Di sini terungkap bahwa istri Pangon pergi meninggalkannya hingga dia sekarang hanya merawat ibunya. 마누라가 도망을 갔다고. Dan setibanya di tempat itu, Pangon keberatan basementnya diperiksa. Tapi pada akhirnya dia pun menyerahkan kunci basement sebelum pergi. Lalu keduanya masuk memeriksa sementara inspektur pergi menyusul Pangon. 어이! 아니 Yunjung dan Kim melihat pintu dan turun ke basement, diikuti inspektur yang masih mencari Pangon. Lalu terlihat mereka tiba di ruangan Yunha disekap. Namun tidak ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Tapi saat itu, Yunjung melihat kandang yang ditutupi dengan terpal. Namun ternyata itu hanyalah bangkai rusa. 뭐야 이거? Pangon ketakutan karena telah menjerat rusa secara ilegal, di mana hal itu membuat inspektur semakin yakin bahwa Pangon bukanlah pelakunya. Lalu mereka pergi dari tempat tersebut. Setelah mereka pergi, Pangon mendatangi mesin penggiling dan terungkap dia menyembunyikan Yunha di dalam mesin itu dan berencana untuk menggilingnya hidup-hidup. Di lain tempat, Yunjung tengah mengenang kebersamaannya dengan Yunha. Dan di malam harinya, Pangon memberikan makan ternak dengan hasil gilingan daging Yunha. Keesokan harinya, Yunjung bersiap kembali ke kota. Dan ketika keluar dari hotel, dia tak sengaja menabrak pengendara motor. Pengendara itu adalah Pangon yang menolak untuk dibawa ke rumah sakit lalu memberitahukan bahwa dia menemukan kalung wanita di depan peternakan anjing. 하트 모양의 은목걸이 말씀하시는 거예요? 댁에 직접 가서 확인 좀 해보면 안 돼요?
Menyadari itu adalah kalung adiknya, Yunjung pun ikut bersama Pangon mengambil kalung Yunha yang berada di rumah Pangon. Kemudian Pangon tiba di kota, di mana dia usai membeli obat untuk ibunya dan singgah membawakan makanan untuk petugas Kim. Dia berpura-pura menanyakan kabar Yunjung sebelum pergi dari tempat itu, dan diikuti Kim yang semakin tertarik pada Yunjung. 동생 찾는다더니 찾았대. 이쁘긴 이뻤지. Terlihat Yunjung sudah terikat di ranjang, lalu didatangi oleh Pangon yang menunjukkan kalung Yunha padanya. 이거 맞지? Ketika Yunjung diberi kesempatan untuk berbicara, dia menanyakan keberadaan adiknya dan sangat marah setelah mengetahui kalau adiknya telah tewas. 내가 죽였어. Keesokan harinya, Kim menerima laporan bahwa salah satu warga menemukan mobil Yunjung. Lalu dia pun meminta izin akan pergi memeriksa mobil tersebut. Mija justru melihat mobil Yunjung ke jalur rumah Pangon. 춘천 쪽으로 말고 저기 양촌리 동네로 들어가. Sementara di toko baju wanita, Pangon akan membeli lagi gaun yang baru. Pangon memesan gaun yang berukuran lebih kecil yang akan dikenakan oleh Yunjung. Diikuti Kim yang tiba di lokasi mobil, dan warga menduga pengemudinya dirampok oleh seorang pria. 그래요. Kemudian di tempat Pangon terlihat sebuah mobil tiba di rumah makan Pangon, yang dimana pasangan suami istri itu adalah pelanggan rumah makan itu. Namun Pangon memberitahukan bahwa rumah makan ibunya sudah lama tutup. Dia membohongi pasangan itu dengan mengatakan kalau ibunya telah lama meninggal. 없어서요. 어머님이 돌아가셨습니다. 늙은 것들이 닭맛은 알아가지고. Lalu di malam harinya Pangon mendatangi Yunjung yang mengancam ingin membunuh Pangon. 너 꼭 죽여버릴 거야. Pangon menganggap Yunjung tak lebih dari seekor anjing, di mana dia akan memandikannya besok pagi sebelum pergi dari tempat tersebut. 내일 보자. Yunjung akhirnya dapat melepaskan ikatannya, dan ketika akan menyerang Pangon, serangannya dapat ditangkis oleh Pangon. 이런 걸 Petugas Kim pun tiba di lokasi peternakan anjing, lalu masuk mencari pemiliknya. Diikuti Pangon yang mengunci Yunjung di dalam basement. Dia menemukan anjingnya telah tewas, di mana pelakunya adalah Jang yang mengetahui semua perbuatan Pangon. 가서 다 보고 다 듣고 왔거든. 웃긴 줄 알았더만. 별지랄을 다 하세요. Jang tidak akan melaporkan pada polisi jika Pangon memberikan sedikit lahan tanahnya. Dan ketika Pangon akan memberikan surat tanah, dia meminta bantuan Jang untuk menghabisi wanita tersebut. 지금 낼로 엮겠다는 기가. Keduanya sepakat akan hal itu, diikuti dengan ibunya Pangon yang mendengar percakapan tersebut. Lalu di luar, petugas Kim mencurigai aktivitas mereka. Petugas Kim masuk ke dalam gudang dan mencari alat untuk membuka pintu. Sementara Pangon menyiapkan alat eksekusi, diikuti petugas Kim yang berusaha membuka pintu tersebut. Kemudian tanpa diduga, Pangon menyerang Jang dari belakang. Diikuti petugas Kim yang berhasil membuka pintu, lalu dia pun menemukan keberadaan Yunjung. Ketika sedang menyelamatkan Yunjung, Pangon tiba di tempat itu dan langsung menyerang petugas Kim sementara Yunjung berusaha untuk kabur. Yunjung mengunci Pangon di dalam basement, lalu memutuskan bersembunyi di mesin penggiling, diikuti Pangon yang berhasil membuka pintu. Pangon mencari Yunjung di jalan, namun dia tak menemukannya. Tapi dia teralihkan dengan lampu peternakan yang sengaja dinyalakan dan mencari Yunjung di tempat tersebut. Menyadari Yunjung ingin bermain-main dengannya, dia pun memanggil Yunjung yang muncul dari belakang. Pangon diancam untuk menjatuhkan kapaknya, dan jika tidak Yunjung akan menembaknya. Di mana di dalam prosesnya terungkap kalau peluru senjata itu palsu. Yunjung berusaha menghindari serangan Pangon, dan ketika menembak untuk kedua kalinya, pelurunya ternyata asli. Lalu Pangon pun akhirnya tewas. 내 동생. Beberapa waktu kemudian, pengacara Yunjung akan membelanya dalam persidangan, di mana terungkap dia menggiling jasad Pangon dan tidak menyesali perbuatannya tersebut. 전 1000번이고 10,000번이고. Adegan kemudian menampilkan dua wanita yang meminta tumpangan pada nelayan, dan keduanya diizinkan menumpangi perahunya.
Nah, seperti itulah alur cerita dari film Missing. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. See you di Setiawan, thank for watching video, and until next time.